Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimun la yumallu sima'u wa tanazzahu qul wa fi wa niyatin yastashfi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbina jahli wa hayratin faya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati rabbana inna nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratina bil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi batil kiram billahi ta'ala bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Kemarin kita baru nyampe tanda wakaf di sini min qablik ya. Sampai ba kenyalik enggak ada hukumnya. Kalimat yang terakhir sekarang. Wa bil akhirati hum yuqinun. Alif lam ini sudah juga. Nah, alif lam. Kemarin di alif lam di sini sudah kita bahas alif lam samsiyah. Nah, apabila setelah al kedepan huruf bertasdid. Sedangkan apabila al kemudian lamnya mati atau sukun, maka hukum alif lam qamariyah. Nah, atau izhar qamariyah. Bacanya harus jelas bil, jangan bil. Enggak boleh, jangan ditahan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Hurufnya ada 14 juga sama. Kalau alif lam syamsiyah kemarin tibsum masil rahman tafuz bidani'am da'su adzanin zur syarifalil kiram. Sedangkan alif lam qamariyah hurufnya itu sama 14 terkandung dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Beres alif lam karena udah kemarin udah bahas. Di Alkitab juga sudah. Akhirati sekarang. Di sini a hamzah berharokat fathah. Fathahnya di sini fathah berdiri yang pengganti dari huruf mad alif di situ. Apabila ada huruf mad di kalimat awal di kalimat hamzah di huruf hamzah, maka hukumnya itu masih kelompok mad tabi'i atau mad asli. Tapi bukan mad aslinya ini mah. Kelompok mad asli atau mad tabi'i itu dari segi madnya, panjangnya. Membacanya panjangnya itu 2 harokat a-nya itu. Karena huruf mad ada di huruf hamzah. Asalnya huruf mad dulu kemudian hamzah. Kemudian ditukarkan posisi. Karena kalau diawali dengan alif yang jadi huruf mad tidak bisa membaca karena alif tidak mempunyai harokat. Makanya ditukar. Disebutnya badal. Disebut mad badal ini. Jadi mad badal itu adalah huruf mad yang menjadi pengganti hamzah, posisi hamzah. Ditukar, dinaikin ke hamzah. Asalnya alif begini asalnya itu. Ini huruf mad.
Huruf mad kan alif. Alif pasti tidak menerima harokat. Nah, karena tidak menerima harokat, nah, ditukar posisinya ini ke sinian. Nah, yang tadinya hamzah di huruf yang kedua, posisi kedua, jadi ke satu. Nah, jadi pindah ke sini. Nah, kemudian alif pindah ke sini. Jadi harokatnya juga ngikut. Harokatnya ikut. Karena apa namanya, supaya sama-sama satu posisi, maka posisinya itu posisi si alif yang jadi huruf mad di harokat di posisi hamzah di sini, maka ditandain dengan fathah berdiri. Kenapa fathah berdiri? Karena satu harokat itu satu huruf itu adalah satu harokat. Satu harokat yang jadi harokat hamzah a, kemudian alif. Nah, satu harokat lagi. Nah, jadi dua harokat di sini. Nah, fathah berdiri itu adalah dua harokat. Dua harokat. Nah, dinamakan mad badal, pengganti dari hamzah. Pengganti. Tukar itu posisi. Itu mad badal. Apakah setiap harokat berdiri hukum mad badal? Tidak. Apakah ada harokat patah berdiri di selain hamzah? Banyak. Contoh la ayatin. Nah, kan? Contohnya la yatin. Oh. Patah berdiri. Tapi di ya yang berharokat fathah berdiri bukan mad badal itu mah, tapi mad tabi'i, mad asli. Nah, kenapa ini disebut mad badal? Karena di posisi hamzah, pengganti dari posisi hamzah disebut mad badal. Badlun itu pengganti. Kita ada pengajian duha, nah, biasa kajian duha disebutnya. Bagian si A, pas si A tidak ada, nah, duduknya di situ di depan, nah, ada penggantinya, nah, sama duduknya, badal disebutnya. Nah, ini juga sama, mad badal itu pengganti dari hamzah. Nah, karena supaya sama posisinya, maka dinaikin di sini di atas di harokat hamzahnya. Lanjut, panjang dua harokat. Jadi tidak setiap patah berdiri adalah mad badal. Mad badal mah patahnya berdiri itu ada di posisi huruf hamzah. Akhiratihum yuqinun. Ro berharokat fathah dibaca tafkhim, tebal, ro. Nah, tapi bisa menurut riwayat yang lain karena ro sebelumnya berharokat kasroh bisa dibaca tarkik. Wabil akhirati, ada riwayat Waros. Nah, kita belum sampai ke sana lah, jangan jauh-jauh. Ini aja hapas gitu. Jadi tidak berubah walaupun sebelum berharokat kasroh tetap ro berharokat dibaca tebal, ro. Akhirati. Lanjut. Hum yuqinun. Sekarang mim. Mim sama ahwalnya terbagi tiga. Satu, mim mutaharrikah, mim berharokat. Ma, mu, mi, la hukmalah, tidak mempunyai hukum. Mu, ma, mi, tidak mempunyai hukum. Kemudian yang kedua, mim musyaddadah. Nah, kita tulis ahwalul mim. Pertingkahnya harokat huruf mim terbagi menjadi tiga. Satu, mutaharrikah, yang berharokat mutaharrikah itu. Contoh ma, mi, mu. Nah, tidak mempunyai hukum berharokat. Dua, mim musyaddadah. Mim yang bertasdid. Amma, ammu, ammi. Nah. Amma, mau pakai berharokat
Matumi bisa. Amma, ummi umpamanya. Ummu. Nah, ini mempunyai hukum ini mah, mim mutaharikah mah. Mim yang bertasdid adalah hukumnya al-gunna. Itu. Al-gunna dengung di sini. Wa gunna miman tsumma nunan suddida wa sammi kulla harfa gunnatim bada. Harus mendengungkan kamu terhadap huruf mim, wanunan dan huruf nun, suddida yang bertasdid itu mim dan nun. Berarti mim musaddadah mempunyai hukum yaitu al-gunnah. Yang ketiga mim mimis sakinah. Nah, ini akan bahas nih yang sesuai dengan ini. Sakinah. Mim sakinah itu adalah mim yang mati. Ini juga sama. Lahu hukmun. Laha hukmun. Bagi mim yang mati mempunyai hukum. Disebut mimis sakinah. Nah. Ahkamul mimis sakinah. Hukum-hukum mim yang mati. Nah, hukum mim yang mati dibagi menjadi 3 bagian. Kembali ke huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang 28 yang terkandung dalam kalimat abajadun hawazun. Ingat-ingat. Hatoyakulamunun sa'fasun korosun tasakhodun do'zogun. Nah itu huruf hijaiyah. Dari A mulai A sampai Ya. Abajadun hamzah ba jim dal tuh. Abajadun hawazun hatoyakulamunun sa'fasun korosun tasakhodun do'zogun. Nah, huruf hijaiyah 28 yang ada di nadzoman tadi dibagi untuk hukum mim sakinah dibagi menjadi 3 bagian. Satu, bagaimana keterangannya? Ada 3. Nah, ahkamuha salah satun liman dobat. Hukum-hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3 bagian. Liman dobat bagi ulama yang memberi definisi. Nah, ini keterangannya. Harus hafal benar. Ahkamuha salah satun liman dobat. Ikhfanunin ifauniz. Nah, asal nun ifaun masa gitu. Karena ke depannya ada hamzah, ifauniz gomun wa izharun faqat. Nah, ahkamuha hukum-hukumnya mim sukun salah satu ada 3. Liman bagi orang, maksudnya maksud di sini orang itu ulama. Liman bagi ulama, dobato yang memberi definisi itu ulama. Ikhfaun yang pertama ikhfa, idgomun yang kedua idgom, wa izharun dan ketiganya izhar fakot saja. Nah, jadi 3. Nah, yo baca jadi hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian. 1 hukum ikhfa, ikhfanya juga ikhfa safawi. 2 idgom, idgom juga idgom safawi atau idgom mimi. 3 hukum izhar, izhar juga izhar safawi. Kenapa disebut safawi semua? Karena mim sukun maksudnya dari keluaran dari safawi, bangsa bibir. Disebut safawi. Mana keterangannya? Ya ini, ya bareng. Ahkamuha salah satun liman dobat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Oke lagi.
ahkamuha salasatun liman dobat ikhfanu nizghamun wa izharun faqat ahkamuha salasatun liman dobat ikhfa'u nizghamun wa izharun faqat. Yang pertama hukum ikhfa itu apabila mim sukun berhadapan dengan ba sama satu-satunya hurufnya. Yang kedua idgham. Idgham itu adalah dalam idgham safawi di mana-mana mim sukun berhadapan dengan mim. Nah, yang ketiga izhar. Izhar itu selain mim dan ba. Nah, di sini mim sukun berhadapan dengan ya. Nah, izhar, ikhfa safawi, dua idgham safawi, tiga izhar safawi. Ba, mim, ini 26 ini. Nah, cara baca izhar safawi itu adalah jelas mengucapkan mimnya. Kalau ikhfa safawi samar mimnya. Nah, alaihim biwakil. Ikhfa samar. Idgham dimasukin mim yang mati ke mim yang hidup. Walakum ma kasabtum. Izhar jelas. Wabil akhirati hum yuqinun. Oh. Tapi di antara yang 26 nih, selain mim dan ba, ada yang harus lebih diizharkan. Ada yang harus lebih dijelaskan bacanya itu. Yaitu apabila mim sukun berhadapan dengan waw dan mim sukun berhadapan dengan fa. Kenapa harus lebih diizharkan? Karena mim sukun dengan waw satu makhraj dari bibir, dua bibir. Mim dengan fa berdekatan makhrajnya. Mim dari syafatain, fa dari bibir yang bawah serta ujung gigi dua yang atas. Af. Nah, berdekatan. Karena berdekatan dan satu makhraj, maka cara bacanya itu harus lebih diizharkan, harus lebih dijelaskan mim sukunnya itu. Dari mana sumbernya? Wahdar laza wawin wafa antakhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Wahdar harus takut kamu. Laza wawin apabila mim sukun berhadapan dengan waw, wawafa dan berhadapan dengan fa antakhtafi takut disamarkan. Tuh, hati-hati. Hati-hati. Harus lebih diizharkan. Oleh karena itu harus lebih diizharkan. Kenapa? Apa alasannya? Tadi apa teh? Liqurbiha, karena berdekatan makhrajnya antara mim sukun dengan fa, wal ittihadi dan satu makhraj antara mim sukun dan waw, harus lebih diizharkan. Nah, paham ya? Mim sukun. Nah, sekarang harus selesai ini. Nah, yuqinun. Ya berharokat doma. Awas. Ya berharokat doma. Setelah ya berharokat doma, kedepannya ada huruf waw. Wawnya waw sukun. Waw sukun sebelum berharokat doma hukum mad tabi'i atau mad asli. Apa definisi mad tabi'i atau mad asli? Yaitu apabila ada huruf mad, kedepannya tidak ada sebab, baik sebab hamzah atau sebab sukun. Nah, huruf mad di sini apa? Wow, kelihatan karena kelihatan berarti huruf mad apa? Zohiroh. Ingat, huruf mad ada dua, satu huruf mad zohiroh, dua huruf mad muqaddaroh. Kalau muqaddaroh seperti akhirati tidak kelihatan alifnya, nah, tapi dipanjangin. Nah, berarti muqaddaroh tadi akhirah itu huruf mad tadi alif muqaddaroh. Ini huruf mad waw
zahirah, kelihatan oleh mata kita, zahir. Tinun. Nah, sekarang mad terbagi berapa bagian semuanya? Hukum mad. Ada berapa hukum mad? 2, 1 mad, 2 mad, bukan ada aridi. Far'i. Nah, wah, ingat-ingat, 1 mad asli atau mad tabi'i, 2 mad far'i. Dasarnya wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'iyan wahu. Mad itu terbagi 2, 1 mad asli, 2 mad far'i. Wasami awalan, dan harus diberi nama yang pertama yaitu mad asli, tabi'iyan terhadap mad tabi'i. Nah, tadi mad asli itu apabila huruf mad tidak berhadapan dengan sebab hamzah atau sukun. Nah, sekarang pertanyaannya, nun berharokat domah, kedepannya ada wawu sukun di hukum mad tabi'i. Nah, kalau disambung jadi mad tabi'i. Kalau di wasol berhenti sekarang. Yuqinun, wawu sukun berhadapan dengan huruf apa di sini? Sukun, berarti mati. Kenapa dimatikan di sini? Dimatiin. Karena berhenti atau wakof. Matinya di sini mati asli atau mati aridi? Aridi. Apa arti aridi? Baru. Kenapa baru di sini matinya? Karena diwakofkan. Karena matinya mati aridi, berarti hukum di sini mad arid lis sukun. Mad arid sukun ini. Jadi mad far'i itu apabila huruf mad bertemu dengan hamzah atau huruf yang sukun, baik sukun asli atau sukun aridi, itu mad far'i. Saya ulangi, ingat-ingat, masukin ke hati. Mad far'i itu adalah apabila huruf mad bertemu dengan sebab hamzah atau sebab sukun. Hamzah ada di 1 kata, ada di 2 kata. Kalau huruf mad bertemu dengan di 1 kata, hukum mad wajib muttasil. Apabila huruf mad bertemu dengan sebab hamzah di 2 kata atau 2 kalimat, hukum mad jaiz munfasil. Kemudian huruf mad bertemu dengan huruf yang mati, sebab matinya mati asli, disebut hukum mad lazim. Wah, ingat, kalau sukunnya sukun asli mad lazim. Mad lazim terbagi 2, 1 mad lazim harfi, 2 mad lazim kilmi. Lanjut. Kemudian huruf mad bertemu dengan sebab mati aridi, disebutnya atau hukumnya mad arid lis sukun. Timbul pertanyaan, apa sih syaratnya mad arid sukun? Syarat mad arid lis sukun, 1 apabila diwakofkan, 1 diwakofkan. Kalau tidak wakofan bukan mad arid lis sukun tapi mad tabi'i. 2, sebelum huruf akhir ada huruf mad. Itu sebelum haraf akhir ada huruf mad. Ada harful madi. Apakah ada sebelum huruf akhir ada bukan huruf mad? Banyak. Wal asr, la fi khusr, wal fajr. Nah, itu sama, berhenti. Wakof benar. Asalnya wal fajri, berhenti. Wal fajr, matiin otomatis. Nah, syarat wakof benar wakofnya. Yang kedua, sebelum huruf akhir ini huruf apa ini? Jim, bukan iya berarti atau bukan huruf mad. Karena bukan huruf mad, di sini bukan hukum mad arid lis sukun. Karena mad arid lis sukun itu sebelum huruf akhir ada huruf mad. Hukum apa di sini? Disebut wakof. Apa lagi? Rum, wakof ar-rum.
Jadi wakaf ar-rum itu adalah mewakafkan dan menyukunkan atau mematikan dua huruf yang dua-duanya mati dan salah satunya bukan huruf mad. Sebelum huruf akhir bukan huruf mad. Itu wakaf rum namanya. Tapi dua-duanya kebaca. Nisful harokah, setengah-setengah gitu. Wal fajr. Nah, harus nampak. Kalau wal fajr, ro-nya hilang, berubah makna. Nah, sekarang kembali lagi ke nun. Nun mad arid disukun, cara bacanya itu boleh dua harokat disebut kosor. Nah, cara baca ini. Cara baca satu boleh kosor, dua harokat boleh, silakan. Asal kalau kita ngambil yang dua harokat di pertama berhenti atau wakaf, maka di hukum yang kedua juga harus dua harokat. Jangan berubah-berubah. Dua, bacaan mad arid disukun itu boleh tawasud. Tawasud artinya 4 harokat. Yang ketiga, mad arid disukun bisa dibaca tul. Artinya 6 harokat. Silakan mau yang mana? 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Asal harus konsisten kayak tadi. Kalau 2 harokat semua bacanya. 4 harokat semua panjangnya. Kalau 6 harokat semuanya. Ada pertanyaan? Iya. Di hukum mad arid disukun aja. Bisa, bukan hanya bukan di akhir bukan hanya di akhir ayat, di tengah-tengah kalimat juga. Kalau mad arid disukun mah asal wakaf cumpon syarat mad arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6 gitu. Bukan hanya di akhir ayat. Asal hukum mad arid disukun aja. Itu adalah 3 ahwal. Paham ya? Insyaallah. Masukin ke hati karena sudah waktunya habis. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.